Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Sekarang kita mau beribadah online. Pastikan teman-teman sudah mandi, sudah makan, berpakaian rapi, dan duduk yang baik. Karena kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Berkati juga kakak-kakak yang membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo kakak-kakak, kita mulai. Shalom pasukan Tuhan. Wah, apa kabarnya nih hari ini pasukan? Luar biasa Kak Dani. Wah, pasti luar biasa ya Kak. Iya, Kak, pasti. sebelum kita memuji Tuhan, kita panggil dulu nih pasukan yang masih di rumah. Kak. Coba kita jongkok dulu ya Kak. Ya, ayo. Adik-adik juga ya jongkok di rumah. Mama papa juga karena kita semua pasukannya Tuhan. Coba Kak, kita lihat dulu. Udah pada jongkok belum ya itu? Wah. Kayak udah sih Kak. Oh, Kayaknya udah ya Kak? tuh, iya. Oke, Yuk. yuk kita hitung. 1, 2, 3. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Yeay, Haleluya. haleluya. Ayo pasukan sambil tepuk tangannya. Siap-siap ya pasukan.
percaya Kak Dani. Wah, yang semangat katakan haleluya. Haleluya. Ayo sambil tepuk tangan adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku coba kayaknya gimana? Tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku coba kayaknya gimana lagi? Beda. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Terakhir lagi adik-adik. Aku berani tampil beda. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Pasukan Tuhan, silahkan duduk. Pasukan Tuhan, sekarang kita akan fokus kepada Tuhan. Tidak ada yang main-main lagi. Kita satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita ulang ini lagunya dan kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. 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 Haleluya. 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 Ucapkan Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Mari angkat tanganmu pasukan. Sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku
Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kau baik, Kau luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyembah-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan, di sepanjang ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami di sini ingin berdoa ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk negara kami, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, lawat bangsa kami ya Tuhan. Jamah bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu akan tercurah atas bangsa kami ya Tuhan. Kesembuhan ilahi akan terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, COVID-19 akan bisa dihentikan dan bisa diam dan tenanglah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan sebentar lagi kami ingin mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami dari awal sampai akhir. Kiranya kami akan bisa mendapatkan rema ya Tuhan dan ayat-ayat dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakan doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Tuhan, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Ratapan 3 ayat 24 sampai 26. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Shalom pasukan, shalom papa mama. Gimana kabarnya hari ini? Kalina berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Adik-adik, siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan hari ini? Wah, ternyata semuanya udah siap dengarkan firman Tuhan. Ya, yang sudah siap dengarkan firman Tuhan, silakan duduk yang manis dan gak usah ganggu-ganggu adik atau kakaknya ya. Papa mama juga bisa ikutan duduk yang manis ya bersama adik-adik. Adik-adik, pernah gak adik-adik lihat orang buta? Terus pernah gak adik-adik berpikir bagaimana ya orang buta itu bisa berjalan? Nah, hari ini Kalina mau cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Adik-adik dapat membacanya nanti di kitab Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Adik-adik, orang buta itu adalah seorang pengemis yang bernama Bartimeus anak Timeus. Dan dia sering ada di pinggir jalan.
pada saat Tuhan Yesus ke kota Yeriko bersama dengan muridnya, dan ketika Tuhan Yesus keluar dari kota Yeriko bersama dengan murid-muridnya, dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, ketika itu Bartimeus mendengarnya dan dia tahu bahwa yang datang itu adalah Yesus orang Nazaret. Dan Bartimeus langsung berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Karena Bartimeus begitu kuat berteriaknya, orang-orang di sekitarnya jadi terganggu. Dan orang-orang di sekitar Bartimeus berkata, "Shh, jangan teriak." Tapi Bartimeus gak mau diam. Dan dia makin kencang memanggil Tuhan Yesus. "Anak Daud, kasihanilah aku." Dan tahu nggak, ternyata pada waktu itu kan Tuhan Yesus sedang jalankan pasukan, dan Tuhan Yesus mendengar namanya dipanggil. Tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti dan Tuhan Yesus berkata, "Panggillah dia." Dan mereka pun murid-murid Tuhan Yesus memanggil Bartimeus, dan murid-muridnya berkata, "Kuatkan imanmu, berdirilah karena dia memanggilmu." Pada waktu itu Tuhan Yesus kan lagi jalan pasukan, dan Tuhan Yesus dengar ada yang memanggil namanya. Karena pada saat itu Bartimeus teriak-teriak panggil Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kemudian berhenti dan berkata kepada mereka, "Panggillah dia." Dan mereka memanggil Bartimeus. Dan murid-muridnya berkata, "Kuatkan imanmu dan berdirilah." Pada saat itu juga Bartimeus membuka jubahnya. Adik-adik tahu nggak? Jubah itu pada saat itu adalah jubah yang dikenakan pada setiap orang yang buta dan kusta untuk menandakan kalau mereka adalah orang buta dan orang kusta. Pada waktu Bartimeus melepaskan jubahnya, berarti Bartimeus yakin kalau Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya. Dan kemudian Bartimeus berdiri dan menghampiri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lalu berkata kepada Bartimeus, "Apa yang kamu kehendaki untuk kuperbuat kepadamu?" Lalu Bartimeus menjawab, "Rabuni aku, supaya aku bisa sembuh." Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu menyelamatkanmu." Dan akhirnya apa, pasukan? Bartimeus pada saat itu dia bisa melihat lagi, dan Bartimeus kemudian mengikuti Tuhan Yesus. Nah, pasukan, dari cerita tadi kita lihat bagaimana Bartimeus begitu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya. Pada saat itu keadaan Bartimeus yang buta, pasti dia kesulitan berjalan di antara orang banyak. Tapi pasukan, Bartimeus gak mau berhenti karena dia berharap sama Tuhan Yesus. Dia teriak terus, teriak dan akhirnya sampai Tuhan Yesus memanggilnya. Bartimeus yakin kalau Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya, dan Bartimeus dia juga melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan pada saat itu juga karena iman dan percayanya bahwa Tuhan Yesus dapat menolongnya, maka Bartimeus bisa sembuh. Nah, adik-adik, seperti saat ini juga kalian tahu sampai saat ini pandemi masih berlangsung, masih ada di negara kita. Dan kalau kita semua yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dapat menolong kita, kita harus terus berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus akan menghentikan pandemi ini. Bagaimana caranya, pasukan? Caranya terus berdoa, terus berharap, membaca,
mendengarkan firman Tuhan, melakukan yang Tuhan perintahkan, dan melakukan yang Tuhan suka. Maka Tuhan Yesus akan menolong kita. Sekarang pasukan, kita angkat tangan kita arahkan ke atas, papa mama, arahkan tanganmu kepada anak-anak dan kita mau katakan, Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan satu-satunya penolong kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk kami boleh senantiasa berharap dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama yang percaya berkata, amin. Mari pasukan kesayangan Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu dalam segala hal, apa yang kau kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, penghiburan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Bawa kita semua masuk dalam kerajaan surga. Kita memerintah bersama Dia kekal selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan sungguh diberkati 3 kali kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom teman-teman, waktunya kita mengatakan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta yang ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta yang ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak berkompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta yang ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta yang ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom pasukan, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan? Tadi pasukan udah denger kan tentang firman Tuhan di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta sehingga dia bisa melihat kembali. Hari ini Kak Ella pengen ajak pasukan di rumah buat bikin kreativitas. Kreativitasnya itu kacamata. Kacamata ini terbuat dari bahan-bahan yang gampang loh pasukan. Bahan-bahannya ada gelas aqua yang plastik ini yang bekas. Terus ada gunting. Kemudian ada sedotan, terus ada lakban, lem, sama hiasannya. Oke, kita membuat ya. Nah, cara pembuatannya pertama-tama pasukan potong dulu gelas aqua ini. Potongnya itu sisahin sedikit dari bagian gelas aquanya. Potong dulu ya. Nah, pasukan sisain sedikit kayak gini ya, buat nanti penyangganya pas pakai kacamata. Terus kita potong lagi yang satu lagi. Nah, pasukan, jadi tadi setelah kita potong, kita sisain setengah dari ininya buat jadi penyangganya ya. Terus abis itu kita lem pakai lakban. Nah, kita lakbannya di tengah-tengah sini ya pasukan. Abis itu kita pakein sedotannya di pinggir sininya nih. Kalau udah kita masukin sedotannya kayak gini pasukan, kita tinggal
tambahin hiasannya aja di kacamatanya. Kalau misalnya pasukan ada hiasan lain, bisa juga dicobain, dipasangin. Nah, udah jadi nih kacamatanya pasukan. Kita cobain ya. Nah, kreativitas ini ngajarin kita tentang kita bisa selalu melihat kebaikannya Tuhan di saat kita dekat dengan Tuhan Yesus. Selamat mengerjakan pasukan, Tuhan Yesus memberkati. Kakak mau berdoa buat adik-adik yang berulang tahun di bulan ini. Mari angkat kedua tanganmu yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Tuhan memberkati hidup anak-anak-Mu Tuhan. Sayangi mereka, peluk mereka, biar umur panjang di tangan kanannya, kekayaan kehormatan di tangan kirinya, berkat-berkat Tuhan turun atas hidupnya, sehat, panjang umur, bahkan juga menjadi anak yang pintar, anak yang berdampak di tengah-tengah keluarga, di tempat dia bermain, dimanapun dia berada. Jadi saksi-Mu Tuhan, pakai hidup anak-anak-Mu Tuhan, seumur hidupnya keluar masuknya diberkati Tuhan, dan apa saja yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, nama Tuhan dipuji, dimuliakan seumur hidupnya. Terima kasih Tuhan, jagai, sertai, bahkan berkati mama, papa, semua keluarga besarnya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.